kiblat saya di sana. Ketika hendak sholat, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat seluruhnya. Sampai jari mari kita menghadap kiblat, dan tidak perlu lebar, tidak perlu rapat, biasa saja, senyaman mungkin. Mungkin kalau nyamannya ini, kalau orang baris berbaris ya mungkin selebar bahu, ya senyamannya mungkin. Kemudian takbir, takbiratul ihram atau raf'ul yadain, ada berapa cara kemarin? Bisa sejajar telinga, bisa sejajar bahu. Boleh kita pakai begini, boleh kita pakai begini. Kemudian takbir ada 3 cara. Pertama Allahu Akbar. Cara kedua Allahu Akbar. Cara ketiga Allahu Akbar. Paham ya? Takbir sama tangan tidak mesti sama. Jadi tiga-tiganya itu boleh dipakai. Dan takbiratul ihram itu rukun. Dan takbiratul ihram itu rukun, wajib kita kerjakan. Meskipun kita masbuk, sebagian kita masbuk, jangan langsung ngikutin imam. Memang dianjurkan imamnya ruku, imamnya sujud, kita ngikutin. Tapi tetap takbiratul ihram dulu. Berdiri dulu takbiratul ihram, mau kita begini atau kita begini. Yang jelas tetap takbiratul ihram, kemudian ikut imam. Jangan langsung ikut imam. Kemudian takbiratul ihram, ya, raf'ul yadain. Kemudian cara meletakkan tangan, berapa mazhab kemarin kita jelaskan. Imam Abu Hanifah begini, Imam Malik dilepaskan. Imam Malik begini, Imam Ahmad sebagian riwayat begini, sebagian begini. Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i antara dada dan pusat. Kemudian Imam Ahmad sebagian begini, sebagian begini. Tafadhol, ya kita rekomkan cuman cara Imam Syafi'i atau Imam Ahmad saja. Kemudian cara memegang, berapa kemarin caranya? Bisa tangan dengan tangan, telapak dengan telapak, atau pegang pergelangan, atau begini. Atau awalnya begini, begini, tafadhol. Awalnya kan khusyuk begini kan, tahu-tahu turun ya. Selagi itu ada riwayatnya, tafadhol kita pakai yang mana saja. Kemudian doa istiftah, ya pakai banyak kan doa istiftah, Allahumma ba'id atau kabiro atau subhanakallah, itu banyak. Kemudian baca Al-Fatihah. Al-Fatihah di sini rukun, jangan sampai kita lupa baca Al-Fatihah, dan bismillah juga masuk dalam Al-Fatihah. Meskipun imam nanti jangan lupa baca bismillah. Kita mikirin irama, lupa baca bismillah, tidak boleh. Lupa satu ayat dari Al-Fatihah, tak sah salatnya. Ya, karena Al-Fatihah itu rukun. Nah, kita ulang lagi. Mazhab Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah itu tidak wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib membaca ayat dalam Al-Quran, tidak mesti Al-Fatihah. Imam Malik berpendapat bismillah tidak masuk Al-Fatihah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan ya Al-Fatihah, bismillah itu masuk Al-Fatihah. Kemudian yang berbeda nanti ketika jadi makmum, apakah makmum itu wajib baca Al-Fatihah di sholat jahriyah atau tidak? Ya, Allah Ta'ala alam, kami pribadi berpendapat wajib, mau apapun kondisi kita wajib membaca Al-Fatihah. Ini mazhabnya Syafi'i, karena mengingat dalil-dalil yang ada itu lebih kuat. Jadi wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca ayat, kita anjurkan membaca ayat yang memang selesai. Artinya dari awal sampai akhir selesai, bukan comot-comot. Berbahaya nanti kalau kita salah comot. Ya. Kemudian urutan ayat ini harus sesuai dengan urutan mushaf. Bukan Ali Imran baru Al-Baqarah, bukan An-Nas dulu baru Al-Falaq. Enggak, harus sesuai urutan mushaf. Bukan harus sesuai, ya afdolnya seperti itu. Afdolnya seperti itu karena mengingat hadis-hadis Nabi begitu, kalau beliau membaca surat itu berurutan. Dan kembali ke Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah itu diusahakan tidak senafas. Kalau kata Ustaz Ali Ahmad, imam senapas, makmum tak sempat bernapas. Ini usahakan putus. Alhamdulillahirabbil alamin. Di ujungnya dipanjangkan, kemudian dijeda. Begitu pula ayat berikutnya. Begitu yang afdal, itu pembacaan tartil. Bacaan tartil itu 3 versi. Tartil itu bisa artinya pelan,
bisa artinya tajwid, bisa artinya mentadabur. Selesai kemudian takbir untuk ruku. Allahu Akbar, disunahkan raf'ul yadain, tidak diwajibkan. Jadi raf'ul yadain ini disunahkan. Allahu Akbar, bukan begini langsung, tapi raf'ul yadain ini dulu, baru kita ruku. Yang perlu diperhatikan ketika ruku adalah jari jemari menggenggam lutut. Usahakan digenggam, bukan diletakkan, bukan di sini, bukan di sini, bukan dibengkokkan. Jadi memang harus lurus. Punggung ini usahakan lurus sebisanya. Pandangan tetap ke tempat sujud, bukan ujung kaki. Tengok kaki udah apa? Enggak, tetap ke tempat sujud. Ini direnggangkan. Bacaannya biasa, apa bacaannya? Subhana rabbiyal azim. Bisa pakai bau bihamdi ataupun tidak, atau bacaan yang lain. Sami Allahu liman hamidah, raf'ul yadain. Nah, Sami Allahu liman hamidah ini ada yang berbeda kalau kita jadi makmum. Apakah kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah juga atau tidak? Ya. Ada yang mengatakan tidak perlu. Seperti mazhabnya Hambali mengatakan jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Maka di Imam Timur Tengah itu begitu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi kita anggap kita sholat sendiri, kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal, ini i'tidal namanya, ada dua versi. Boleh kita begini atau begini. Jadi setelah ruku ada dua versi, boleh kita begini kembali ke sebelum sholat, atau begini kembali ke sebelum ruku. Ya, dan seperti yang kita jelaskan, yang saya temui kebanyakan orang Saudi atau ulama-ulamanya begini, setelah ruku dia bersedekap kembali. Kemudian baca doa i'tidal, apa doanya? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, atau yang lainnya mil'us sama juga boleh. Selesai. Dan ini perhatikan ya, sebagian kita ketika i'tidal dia agak kasak kusuk sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dikerjakannya. Ini hati-hati, tidak boleh. Tetap di setiap gerakan itu tuma'ninah. Kita begini-begini, habis itu ruku, berarti tidak ada tuma'ninahnya di sini. Ini berbahaya. Tuma'ninah itu rukun salat. Begini kasak kusuk, lurusin ini, baru ini tidak boleh. Diam, baca. Tuma'ninah standarnya apa kemarin? Tuma'ninah itu berdiam sejenak, berdiam diri sejenak selama bacaan itu. Apa kita rukunnya? Apa bacaan di sana? Diam kita sejenak. Contoh ruku Subhana rabbiyal azim, yang wajib berapa kali? 1 kali, ya sudah. Diam kita ketika itu. Paham ya? Kemudian sujud. Nah, kita sujud. Ada dua versi, bukan dua cara, dua versi. Pertama yang mengatakan lutut terlebih dahulu turun. Kedua, tangan terlebih dahulu turun. Cuman dua versi, Pak. Tidak ada versi ketiga. Kalau versi ketiga, kepala dulu turun. Nah, ini bahaya nih. Jadi turunnya begini. Kalau versi pertama begini, turun lutut. Versi kedua, tangan. Ya, tapi tetap perlu kita perhatikan bagi yang turun dengan tangan, jangan sampai nungging. Kalau nungging begini. Itu nungging tuh. Jadi usahakan ya agak bagus lah sedikit turunnya begini. Nah, kemudian kita ajarkan kalau yang turun dengan tangan itu 2 kali sentuhan. Sentuhan pertama ketika turun, sentuhan kedua ketika mau sujud. Ya, karena sebagian karpet kan nggak mulus. Beda kalau karpetnya mulus, bisa kita begini. Ya. Jadi 2 cara, pertama dengan lutut, kedua dengan tangan. Kemudian sujud. Sujud diperintahkan sujud dengan 7 anggota sujud. Hitung Pak ya, kening sama hidung dihitung 1. 2 telapak tangan,
Berapa sudah? 2 lutut, 2 ujung kaki, 7. Nah, jadi ini satu paket. Jangan keningnya aja hidungnya enggak, atau jangan hidungnya aja keningnya enggak. Tapi kalau hidungnya aja kening enggak kan enggak bisa, Pak. Nah, kita pesek. Ya. Dan untuk tangan perlu perhatikan, itu jangan begini. Tapi memang begini. Tangan dirapatkan dan menghadap kiblat. Perhatikan. Ini tangan dilebarkan. Enggak dirapatkan, ini dilebarkan. Memang sampai ketiak kita itu nampak. Jadi bukan dirapatkan tapi memang dilebarkan. Dan jarak perut dengan paha itu jauh, jangan rapat begini. Jadi memang ada karpet-karpet yang standar, ada yang kurang standar. Kalau kurang standar ya agak majulah kita sedikit untuk menggapai sunnah tadi. Ini menghadap kiblat begini. Kemudian kaki dirapatkan, kaki dirapatkan. Di sebagian kita kalau mau sholat sujud kan sebentar itu, sibuk. Habis itu duduk lagi. Nah, itu nggak dapat. Sibuk bereskan kaki itu nggak dapat. Dan memang dibeginikan, Pak. Bukan ditumbangkan. Jadi kaki itu memang begini. Bukan begini. Tapi memang ditekan. Dan diusahakan menghadap kiblat ujung jari tadi. Paham, Mbak ya? Ini kalau kita sholat sendiri. Dan Allah Ta'ala alam, saya belum mendapati perbedaan laki-laki dan perempuan cara sujudnya atau cara sholat yang lain. Mungkin kalau ada dalil yang membedakan mungkin bisa kita pakai. Artinya mungkin saat ini sama cara sholat laki-laki dan perempuan. Yang berbeda nanti ketika kita sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah jangan kita egois, Pak. Habis kawan sebelah. Ya kalau rapat bolehlah kalau sholat berjamaah. Tapi ketika rapat usahakan siku tidak nempel ke lantai. Ini ada larangan Nabi khusus, tidak boleh siku kita nempel ke lantai. Begini. Kalau capek ya begini, disangkutkan di paha. Sholat tarawih capek, sangkutkan di paha, jangan taruh di lantai. Itu juga tasyabuh dengan hewan, dengan anjing. Setelah sujud, kemudian kita duduk. Ini namanya duduk iftirash. Semua sholat itu duduknya begini. Tumbangkan kaki kirinya, tegakkan kaki kanan. Dan usahakan memang seperti ini. Bukan begini. Bukan begini. Tapi usahakan begini. Kanannya tegak, kirinya tumbang. Paham, Mbak ya? Itu iftirash namanya. Kemudian tangan ya bebas, bisa di paha, bisa di ujung ini atau bisa di sini. Itu boleh. Baca doa di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri. Nah, sedikit kita membahas masalah duduk sebelum kita berdiri. Duduk iftirash seperti itu. Adapun duduk tawaruk, iftirash itu duduk di antara dua sujud. Duduk tawaruk, duduk di akhir sujud yang punya 2 tasyahud. Kita ulang. Ada perbedaan ulama ketika duduk tasyahud akhir. Adapun duduk tasyahud awal mungkin tidak begitu besar perbedaannya. Yang berbeda duduk tasyahud akhir. Sebagian mazhab mengatakan ketika duduk tasyahud akhir, apakah dia itu 2 rakaat atau 3 rakaat, tetap duduknya mereng. Ini namanya duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu masukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Dan kaki kanan pun tetap ditegakkan. Jadi kita pantatnya duduk di lantai. Ini duduk tawaruk. Mazhab Syafi'i mengatakan duduk tawaruk itu di tasyahud akhir. Apakah sholatnya 1 tasyahudnya atau 2 tasyahudnya? Tetap duduknya tawaruk. Contoh, sholat subuh berapa tasyahudnya? 1, berarti duduknya gini. Itu mazhab Syafi'i. Makanya tak heran mazhab Syafi'i ketika sholat subuh begini. Ketika sholat sunnah begini.
Ketika sholat witir yang 1 rakaat pun begini. Karena kaedahnya tadi, kalau tasyahudnya 1 maka duduknya tawarruk. Adapun mazhab Hambali mengatakan jika tasyahudnya 2 maka tasyahud yang kedua itu yang tawarruk. Begitu kemarin Pak. Hah? Iya. Jika tasyahudnya 2 maka duduk tasyahud terakhir itu yang tawarruk. Jika tasyahudnya 1 maka tasyahud awal, maka duduknya seperti duduk tasyahud awal, yaitu duduknya iftirash. Paham? Salat tarawih 8 rakaat dibantai 1 salam, tawarruk atau iftirash? Kaedahnya tadi, kalau tasyahudnya 2, ini mazhab Hambali. Kalau tasyahudnya 2, tasyahud yang kedua duduk tawarruk. Kalau tasyahudnya 1, maka duduk iftirash. Bisa dipahami Pak? Jadi yang kita sholat sunnah, kalau kita berpendapat dengan mazhab Hambali, sholat tarawih 4 rakaat, tasyahudnya 1, duduknya begini. Sholat sunnah yang 2 rakaat tetap duduknya begini. Sholat witir 1 rakaat tetap duduk begini. Karena tasyahudnya 1 kali. Itu mazhabnya Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian bangkit ke rakaat berikutnya ada 2 cara. Pertama dengan lutut, sama seperti sebelum kita turun, lutut. Cara kedua, kalau ini tangan dulu ya, ini tangan dulu yang diangkat, berarti lutut yang tinggal. Kalau ini lutut dulu yang diangkat, tangan yang tinggal. Tapi tetap diperhatikan jangan sampai nungging nanti. Kalau nungging tuh begini, enggak. Paham ya? Kemudian ada lagi duduk istirahat ya. Duduk istirahat ya, ketika kita mau bangkit ke rakaat berikutnya disunahkan duduk istirahat, duduk sejenak. Setelah sujud kita duduk iftirash. Kemudian bertumpu, ada lagi sunnah bertumpu. Bertumpu itu 2 cara. Satu dengan meninju karpet. Ya bahasa sebagian masjid kan meninju karpet. Meninju bumi atau meninju karpet? Meninju karpet ya. Atau dengan cara begini. Kedua-duanya boleh. Ya. Dan ini disunahkan. Dan tetap duduk istirahat itu hukumnya sunnah. Jika sekiranya kita mau langsung berdiri juga tidak masalah. Lanjut ke rakaat berikutnya, tidak ada yang berbeda. Duduk iqa. Ya, lupa. Ada sunnah lagi duduk di antara 2 sujud ya. Kita katakan duduk di antara 2 sujud itu duduk iqa. Duduk iqa yang disunahkan itu begini. Kita sujud, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Itu duduk iqa. Tapi duduk iqa yang dilarang saya nggak bisa pula. Ini duduk iqa yang dilarang. Atau gimana cara satu lagi? Ini. Ada duduk yang seperti itu. Itu duduk iqa juga tapi yang dilarang. Itu yang tasabuh dengan hewan. Jadi duduk iqa itu kita jelaskan, itu duduk di antara 2 sujud. Jangan dipakai di tasyahud. Sebagian kita di tasyahud dia seperti itu. Ya, kita belum dapatkan dalilnya itu dipakai di tasyahud. Apalagi di tasyahud akhir ya. Orang mereng-mereng semuanya dia tetap duduk tegak. Tinggi pula pada yang lain lagi. Ya. Gimana kalau kondisinya tempatnya sempit? Ya kan nggak mesti iqa. Kita duduk iftirash saja. Kalau memang tempatnya sempit itu seperti biasa. Tapi kalau rakaat ketiga itu disunahkan raf'ul yadain, mengangkat tangan. Kemudian terakhir kita turun ke bawah lagi, duduk tawarruk. Salam, ya cara tangannya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian pengucapan salam ada berapa tadi? Ada 5. Dan caranya memang dihabiskan. Habiskan kiri dan kanannya. Atau cara yang terakhir yang hanya assalamualaikum itu cukup menoleh sekali ke kanan saja. Dan ada khilaf para ulama apakah
salam kedua itu wajib atau tidak? Ada yang mengatakan sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib salam yang kedua. Adapun Imam Malik mengatakan salam itu berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Allahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan?